Anda masih bergabung bersama kami di Madiyaman Mambau Solihin FM. Kami hadir kembali untuk Anda. MBS FM, Wahana Syiar, Kajian dan Nada Islami. Selamat mengikuti acara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik tersayang. Alhamdulillah, hari ini adik-adik bertemu sama siapa ya? Baru pertama ini kakak bertemu adik-adik di sini. Perkenalan dulu yuk. Nama kakak Kak Atin. Iya, nanti Kak Atin mau berkisah kepada adik-adik. Sebelumnya kita ucap syukur dan sholawat dulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Kak Atin dalam keadaan sehat. Bagaimana dengan adik-adik semuanya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Amin. Nah, hari ini Kak Atin mau kisah tentang apa ya? Masih meneruskan yang kemarin ya adik-adik. Yang kemarin kisah terakhirnya adalah tentang kerinduan kepada Rasul. Masyarakat di Kuba belum melihat Rasul aja sudah merasa rindu, sudah merasa pingin ketemu sama Rasul. Apalagi kita adik-adik, kita yang zamannya jauh sekali sama Rasul, tentu sangat rindu, ingin bertemu dan berkumpul dengan Rasulullah di surganya. Amin. Semoga kita semua berkumpul di surganya Allah bersama Rasulullah dan orang-orang yang solih. Amin. Sebagai wujud rindu, Kak Atin mau ngajak adik-adik semuanya untuk bersolawat dulu ya. Pasti sudah bisa. Solawatnya mudah adik-adik. Diikuti ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Adik-adik juga rajin bersolawat ya ketika di rumah. Itu sebagai wujud rindu kita kepada Rasulullah. Oke, kisah selanjutnya adalah tentang hijrahnya Ali bin Abu Thalib. Bagaimana dengan Ali? Apakah beliau juga menyusul hijrah ke Kuba seperti Rasulullah dan rombongan sebelumnya? Iya adik-adik, Ali bin Abu Thalib berdasarkan pesan dari Rasulullah, setelah mengembalikan barang-barang titipan kepada pemiliknya, Ali bin Abu Thalib berangkat hijrah menyusul Rasulullah di Kuba. Apakah sendirian? Tentu tidak adik-adik. Ali bin Abu Thalib berangkat hijrah bersama rombongan. Siapa saja rombongannya? Ada keluarga Rasulullah
dan juga keluarga Abu Bakar. Dan juga ada orang-orang yang lemah dan butuh bantuan. Semuanya berangkat hijrah ke kota Kuba untuk menyusul Rasulullah. Nah, berat sekali adik-adik tugasnya Ali. Loh, kenapa Kak Atin kok berat? Iya, karena Ali bin Abu Thalib beserta rombongan kekurangan kendaraan. Loh, memangnya waktu itu kendaraannya apa Kak Atin? Oh, waktu itu belum ada mobil adik-adik, belum ada sepeda motor. Waktu itu kendaraannya hewan yang bernama unta. Nah, karena keterbatasan hewan unta dan juga kurang, Ali bin Abu Thalib memutuskan untuk jalan kaki. Masya Allah, jalan kaki dalam berhijrah. Jaraknya tidak dekat adik-adik, jaraknya sangat jauh. Berapa ya jaraknya? Jaraknya 400 kilometer. Masya Allah, jauh sekali adik-adik. Kira-kira kalau adik-adik yang jalan kaki sejauh 400 kilometer, capek nggak ya? Aduh, pasti capek Kak Atin. Aku gak kuat kalau jalan kaki sejauh itu. Iya sama, Kak Atin juga capek kalau jalan kaki terus 400 kilometer. Dan juga adik-adik, ini bukan di jalan raya, bukan di jalan yang beraspal, tapi ini di padang pasir. Bayangkan, padang pasir itu adalah medan yang susah untuk dijalani adik-adik. Tapi karena Ali bin Abu Thalib semangat untuk hijrah demi ketemu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali tidak patah semangat. Beliau bersama rombongan terus berjalan menyusuri padang pasir sampai di kota Kuba. Beliau dan rombongan berjalannya saat malam hari adik-adik. Malam hari untuk perjalanan hijrah. Siang harinya kenapa? Siang harinya Ali bin Abu Thalib dan juga rombongan bersembunyi, beristirahat. Bersembunyi dari apa ya? Emangnya dikejar sama siapa? Bersembunyi dari pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy mau menyelakai Ali bin Abu Thalib bersama rombongan. Maka dari itu, kalau siang hari Ali bin Abi Thalib istirahat sambil bersembunyi. Nah, perjalanan dilanjutkan saat malam hari. Ketika itu sudah sampai di kota Kuba, Ali ketemu sama Rasulullah. Betapa bahagianya Ali ketemu Rasulullah. Itulah yang dinanti-nantikan. Walaupun jaraknya jauh, ditempuh dengan jalan kaki, di padang pasir, tidak masalah. Yang penting ketemu sama Rasulullah dan juga mengawal keluarga Rasulullah. Sungguh mulia sekali. Nah, ketika sudah bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah merasa iba adik-adik, merasa sedih sekali. Loh, kok malah sedih ya? Ketemu sama Ali, kok Rasulullah sedih? Memangnya kenapa? Kenapa ya? Siapa yang tahu? Ada yang sudah pernah dengar cerita ini belum? Kalau belum, Kak Ati lanjutkan. Rasulullah iba sama Ali karena melihat kakinya yang bengkak adik-adik. Kakinya Ali bengkak karena perjalanan yang sangat jauh. Jalan kaki loh ya, tidak naik unta. Makanya kakinya sampai bengkak, bengkak besar sekali. Dan juga ada luka di mana-mana. Melihat itu Rasulullah iba, Rasulullah sedih. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah diam saja? Tentu tidak. Rasulullah berdoa kepada Allah.
memohon kesembuhan untuk Ali. Luka-lukanya disembuhkan, bengkaknya disembuhkan, dan kekuatannya dikembalikan. Masya Allah, Rasulullah juga sayang sama Ali, teman-teman. Setelah berdoa, dengan kedua tangan mulia beliau, Rasulullah mengusap kaki Ali. Diusap kedua kakinya dengan tangan mulia Rasulullah. Apa yang terjadi adik-adik? Sembuh atau tidak? Atas izin Allah, alhamdulillah, kakinya Ali bin Abu Thalib sembuh adik-adik. Masya Allah, Rasulullah yang berdoa langsung seketika itu langsung dikabulkan sama Allah. Betapa sayangnya Rasul kepada Ali bin Abu Thalib karena melihat perjuangan Ali dari perjalanan hijrah yang dilakukannya. Nah, ketika itu Rasulullah sudah 10 hari berada di Kuba. 10 hari ini ngapain aja ya Rasulullah selain menyebarkan agama Islam? Selama 10 hari tersebut Rasulullah membangun masjid adik-adik. Nah, siapa yang di dekat rumahnya ada masjid? Iya, pasti ada ya. Sekarang itu masjid mudah sekali kita jumpai. Alhamdulillah. Terus adik-adik, masjid itu untuk apa ya? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Untuk sholat berjamaah, untuk mengaji. Pintar jawabannya, hebat. Terus untuk apa lagi? Untuk pengajian juga bisa adik-adik ya. Nah, selama 10 hari tersebut Rasulullah membangun masjid di Kuba. Membangun masjid bersama siapa? Tentu saja bersama para sahabat yang ada di sana. Rasulullah meletakkan batu pertama untuk mendirikan masjid tersebut. Batu yang kedua dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang ketiga ada sahabat Umar. Dan yang keempat ada Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya ada sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Beliau ini yang membangun tembok yang pertama. Wah, keren ya, membangun tembok yang pertama untuk masjid. Masjid ini adalah masjid yang pertama didirikan dalam sejarah Islam. Ya, jadi Rasulullah membangun masjid pertama dalam sejarah Islam. Kemudian setelah selesai peletakan batu oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, pembangunan masjid diteruskan oleh sahabat dari Muhajirin dan Ansor. Nah, masjid itu dulunya bernama apa ya teman-teman? Masjid itu awalnya bernama Masjid Taqwa. Nah, sekarang sudah dirubah menjadi namanya Masjid Kuba. Sampai sekarang dikenal orang-orang Islam Masjid Kuba. Itulah masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Selanjutnya setelah pembangunan selesai, beberapa hari kemudian penduduk Kuba sangat senang karena ada masjid di sana. Penduduk Kuba mengira kalau masjid sudah selesai dibangun, Rasulullah akan tinggal lama di sana. Apakah ia akan tinggal lama di sana? Tidak, ternyata adik-adik, Rasulullah ingin melanjutkan perjalanan hijrahnya. Kira-kira penduduk Kuba sedih nggak ya kalau ditinggal Rasulullah? Kan enak sudah ada Rasul di sana. Kita bisa
meminta pendapat beliau, meminta petunjuk dari Rasul, sering-sering ketemu sama Rasul. Masya Allah, itu nikmat sekali loh adik-adik. Iya, kira-kira penduduk Kuba sedih nggak ya kalau ditinggal Rasul? Pastinya sedih ya. Iya dong, penduduk Kuba sedih karena ternyata Rasulullah tidak lama di sana. Setelah Masjid Kuba jadi, Rasulullah melanjutkan perjalanan. Perjalanan ini tentu saja karena perintah dari siapa adik-adik? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penduduk Kuba merasa sedih. Mereka semua berkata, "Wahai Rasul, kenapa engkau tidak tinggal di sini saja? Apakah engkau membutuhkan tempat hunian yang lebih bagus daripada di sini, Rasul? Kami sangat ingin bersamamu lebih lama, Rasul." Mereka semua merasakan seperti itu, teman-teman. Apa jawaban Rasul? Rasulullah menjawab, "Sungguh tidak seperti itu, tuan-tuan. Aku melanjutkan hijrah atas perintah Allah. Biarkanlah untaku ini berjalan melanjutkan hijrah bersamaku. Sungguh ini adalah perintah Allah yang harus aku lakukan." Masya Allah, Rasulullah menerangkan seperti itu kepada semua penduduk di Kuba. Nah, ketika ingin melanjutkan perjalanan hijrahnya, Rasulullah sempat berhenti di depan Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan Rasulullah. Kenapa kok berhenti? Ingin apa Rasulullah di sana? Rasulullah ingin bertanya kepada semua penduduk Kuba yang ada di sana. "Wahai di antara kalian semua, apakah kalian semua termasuk orang yang beriman?" Apa yang dijawab penduduk Kuba? Penduduk Kuba diam. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berani menjawab. Karena tidak ada jawaban, Rasulullah bertanya lagi. "Wahai kalian semua, apakah kalian semua termasuk orang yang beriman?" Masih tidak ada yang menjawab. Kenapa ya kok tidak menjawab? Adik-adik kalau ditanya, berusaha menjawab ya. Iya, salah nggak apa-apa, yang penting berani menjawab dulu. Ya, nah ini penduduk Kuba gak berani menjawab. Kecuali ada satu sahabat yang menjawab, yaitu Umar bin Khattab. Apa jawaban Umar? "Wahai Rasul, sesungguhnya semua orang-orang di sini adalah orang yang beriman, termasuk adalah aku di antara mereka." Nah, ternyata Umar menerangkan, menjelaskan bahwa dirinya dan orang-orang yang ada di Kuba adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Rasul bertanya lagi. Apa pertanyaan Rasul? "Apakah kalian semua merasa bahwa ketetapan Allah adalah yang terbaik?" Iya Rasul." "Apakah kalian semua bersabar ketika ada musibah yang menimpa kalian?" Iya Rasul, kami bersabar." "Apakah kalian semua bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan?" Iya Rasul, kami bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan." "Sesungguhnya kalian memang orang-orang yang beriman." Wah, ternyata orang-orang yang beriman itu seperti itu adik-adik. Bersyukur, bersabar, dan menerima ketetapan dari Allah. Setelah pertanyaan tersebut, Rasulullah yakin bahwa penduduk yang ada di Kuba termasuk orang-orang yang beriman. Selanjutnya perjalanan Rasul dimulai. Hijrah Rasul dimulai dari Kuba. Ketika di tengah perjalanan, ada juga penduduk yang menawari, "Wahai Rasul,
Apakah engkau mau menginap di rumahku saja? Jangan pergi dari sini, Rasul. Apa jawaban Rasul? Tidak, tidak saudaraku. Ini adalah perintah Allah. Biarkan untaku ini berhenti di tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Mulia sekali jawaban Rasul ya, tidak menyinggung perasaan orang. Kita kalau mau menolak permintaan orang, jangan lupa mengucapkannya dengan sopan ya, biar orang yang mengajak kita tidak merasa tersinggung hatinya. Ucapan penolakannya yang sopan, kalau perlu ucapkan maaf gitu ya adik-adik tersayang. Perjalanan Rasul dimulai dari Kuba. Ketika itu adalah hari Jumat pagi adik-adik. Nah, Jumat pagi Rasul mulai hijrahnya sampai melewati Wadi Ranuna. Apa itu Wadi Ranuna? Wadi Ranuna adalah sebuah perkampungan yang dekat dengan Bani Amr bin Auf. Nah, pokoknya jauh di daerah sana ya. Kak Atin juga belum pernah ke sana. Itu kan cerita zaman dahulu ya adik-adik ya. Nah, ketika itu sholat Jumat adik-adik. Waktu adzan, waktu sholat Jumat sudah tiba. Rasulullah istirahat sebentar di sana untuk melaksanakan sholat Jumat. Siapa di sini yang laki-laki suka sholat Jumat? Wajib ya adik-adik untuk laki-laki sholat Jumat. Iya, yang perempuan sholat zuhur di rumah saja boleh. Itu adalah sholat Jumat pertama untuk Rasul. Rasulullah melaksanakan sholat Jumat bersama semua rombongan yang ada di dalam hijrah. Nah, apa yang dilakukan ketika Rasul sholat Jumat? Adik-adik, kalau sholat Jumat ada apa saja di situ? Ada sholat 2 rakaat, terus ada yang namanya khutbah. Iya, Rasulullah juga berkhutbah saat itu adik-adik. Apa isi khutbah Rasulullah? Ada yang pengen tahu enggak? Penasaran kan pastinya? Nah, kalau penasaran tunggu dulu. Kita saksikan setelah yang satu ini. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi. Nah, tadi Kak Atin sampai mana ya? Masih ingat adik-adik? Iya, sampai khutbahnya Rasul di Jumat pertama, di sholat Jumat yang pertama. Apa saja isi khutbahnya? Yang pertama adalah kerjakan amal kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena sesungguhnya apa yang kita perbuat kembali kepada diri kita sendiri.
Jadi adik-adik harus selalu belajar berbuat kebaikan ya, supaya kalau kembali ke diri kita juga berupa kebaikan. Isi khutbah yang kedua adalah akan datang suatu hari di mana akan terdengar suara gemuruh. Dan orang-orang di saat itu akan lari, melupakan semua harta yang dia punya. Kemudian Allah langsung berfirman kepada orang-orang tersebut, "Telah aku utus kepada kalian seorang rasul untuk mengajarkan kebenaran dan mengajak kepada kebaikan, menyampaikan ajaran yang benar, memberikan petunjuk. Allah memberikan karunia dan harta yang berlimpah. Tapi apa yang kalian lakukan dipakai sendiri, dipakai untuk dirinya sendiri." Astaghfirullahaladzim. Ketika itu orang-orang pada bingung, melihat kanan, melihat kiri, tidak ada apa-apa. Tapi ketika melihat ke depan, orang-orang melihat neraka jahanam, neraka yang paling panas. Kemudian pesan Rasulullah di khutbahnya yang keempat adalah, jika kalian punya kurma walaupun cuma separuh untuk menutup wajah kalian dari api neraka, maka lakukanlah. Tapi jika kalian tidak punya apa-apa, bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Karena kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang indah, mendapatkan 700 kali lipat pahalanya. Masya Allah, indah sekali ya. Adik-adik sudah tahu belum kalimat thayyibah itu contohnya apa? Kita baca sama-sama yuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu contoh kalimat thayyibah. Adik-adik juga boleh mengamalkan kalimat tersebut setiap hari. Kemudian Rasulullah setelah menyelesaikan sholat Jumat, Rasulullah melanjutkan perjalanan lagi adik-adik, sampai unta yang ditunggangi oleh Rasulullah tersebut berhenti di tempat yang dikehendaki oleh Allah. Kira-kira sampai mana ya hijrahnya Rasulullah nanti? Ada yang penasaran? Nah, adik-adik tetap ya menyaksikan siaran ini. Besok insya Allah akan dilanjutkan oleh kakak yang lain. Hijrahnya Rasul sampai kemana? Pasti penasaran kan? Kak Atin juga penasaran. Sampai mana hijrahnya Rasul? Dan apa yang akan terjadi saat hijrahnya Rasul? Dari kisah yang Kak Atin sampaikan, apa ibrah atau kesimpulan yang bisa diambil ya? Yang pertama adalah tentang pengorbanan adik-adik. Coba adik-adik ingat tadi pengorbanannya Ali. Saking cintanya sama Rasul sampai rela untuk jalan kaki menempuh perjalanan yang jauh. Seperti kita, kalau kita sayang kepada orang tua, ketika orang tua meminta untuk melakukan perbuatan yang baik, kita harus langsung melakukannya, ya. Adik, minta tolong bunda beliin gula ya. Iya mah, langsung ya, gak pakai nanti-nanti. Itu adalah wujud cinta dan pengorbanan kita untuk orang tua. Yang kedua adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah saat ini, yang berupa transportasi. Kalau zaman dulu naik unta, kalau zaman sekarang kemudahan transportasi, ada sepeda motor, alhamdulillah ada mobil, ada pesawat, jaraknya jauh langsung nyampe naik pesawat. Ya, ada kapal. Nah, itu salah satu kemudahan Allah ya.
Kemudian yang ketiga adalah sungguh-sungguh dalam berdoa adik-adik, seperti Rasulullah tadi. Kesungguhannya dalam berdoa, meminta kesembuhan untuk Ali, langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi adik-adik, kalau ingin sesuatu, sungguh-sungguh berdoa kepada Allah untuk dikabulkan sekarang atau nanti, itu rahasia Allah. Yang penting adik-adik berdoa dulu. Ya, minta apa berdoa dulu. Yang penting mintanya kebaikan ya adik-adik. Oke. Terus yang keempat, mengapa Rasulullah membangun masjid terlebih dahulu? Kok enggak membangun rumah untuk tempat tinggalnya walaupun sementara? Kenapa membangun masjid? Karena orang Islam tanpa masjid tidak akan tegak. Melalui masjid, orang-orang bisa berkumpul, semua pangkatnya ditaruh, semua hartanya ditaruh, semua jabatannya ditaruh. Tidak ada yang merasa hebat karena semuanya ingin menyembah kepada Allah. Allah tidak melihat harta orang yang ingin menyembahnya. Ya. Nah, jadi dengan adanya masjid, orang-orang Islam bisa berkumpul di sana, mempererat tali silaturahim. Kemudian pesan yang kelima adalah tanda orang yang beriman. Tadi sudah Kak Atin sampaikan, tanda orang yang beriman yang pertama adalah percaya kepada ketetapan Allah. Yang kedua, bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan dan mendapatkan nikmat. Yang ketiga, bersabar ketika mendapatkan musibah, ya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah adik-adik rajin membaca kalimat thayyibah. Karena berapa tadi pahalanya? 700 kali adik-adik. Oh, banyak sekali ya, 700 kali. Kalau kita baca satu hari 5 kali, dapat berapa? Sudah dapat ribuan. Masya Allah, pahalanya dari Allah banyak sekali. Tandanya Allah sayang sama kita. Nah, itu adik-adik kisah dari Kak Atin hari ini. Semoga adik-adik selalu sehat ya, biar bisa menonton kisah-kisah selanjutnya. Kak Atin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatian dari adik-adik semuanya. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu. Akhirul salam, akhirul kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.